Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai sistem pengendalian manajemen, yang mana subtopiknya adalah terkait dengan mendesain sistem pengendalian manajemen. Nah, kalau kita review sedikit pada pembahasan di bab 2, kita belajar mengenai salah satu tipe pengendalian, yaitu adalah pengendalian hasil. Bab 3 adalah pengendalian tindakan, pengendalian personil dan budaya. Bab 4 kita masuk pada ketatnya sistem pengendalian, baik pengendalian hasil, tindakan, personil atau budaya. Dan chapter 5 kita membahas mengenai biaya yang timbul akibat pengendalian, baik biaya langsung ataupun biaya tidak langsung. Pada chapter ini kita mengambil pembahasan mengenai bagaimana perusahaan itu mendesain sistem pengendalian manajemen yang sesuai dengan perusahaan. Nah, terambil dari buku yang biasa, yaitu Merchandise State ya. Nah, di situ kalian persiapkan dulu, bisa buku fisik, bisa juga buku e-books-nya. Kalau saya menggunakan buku e-books. Nah, terambil dari halaman 222. Oke, 221 sampai dengan 233 ya. Nah, agar pembahasan di sini menarik, kita lompat sedikit pada subbab yang dibahas di halaman 230 mengenai choice of control tightness. Nah, kita ini akan membuat sebuah pertanyaan pembuka. Sebenarnya ketika perusahaan ini memutuskan untuk mendesain sistem pengendalian tersebut, apa sih hal yang perlu diperhatikan perusahaan? Di situ dikatakan bahwa ada 3 item. Yang pertama, apa sih benefit ketika kita merancang sebuah sistem pengendalian manajemen? Itu pertanyaan pertama ya, ada di situ. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan biayanya? Ingat, di dalam kita berbicara tentang bisnis, perusahaan, benefit over cost itu harus menjadi pakem yang utama. Ketika ada sebuah benefit, maka biaya muncul, nggak masalah. Tetapi jangan sampai ada biaya yang melebihi daripada benefit. Nah, maka ketika pertanyaan dalam membuat perencanaan di dalam sistem pengendalian, maka apa benefit bagi perusahaan? Kedua, bagaimana cost-nya? Ketiga adalah efek samping dengan adanya pengendalian yang di-create oleh perusahaan itu sendiri. Nah, tentunya makin ke sini ya, bahwa merancang sebuah pengendalian itu bukan hal yang mudah. Karena perusahaan itu harus mempertimbangkan bahwa sumber daya manusia yang saat ini bekerja, yaitu katanya masyarakat generasi Z saat ini gitu ya, punya pola, punya kebiasaan, punya karakter bekerja mereka yang berbeda. Ditunjang lagi dengan apa? Hebatnya teknologi saat ini, kemudahan dalam lembaga institusi finansial, dan banyak sekali peluang-peluang yang ada, sehingga membuat perusahaan itu harus berhati-hati ketika menetapkan sistem pengendalian manajemen untuk menghindari dampak negatif. Nah, maka ini sangat cocok sekali ya ketika kita bicara bagaimana mendesain sistem pengendalian itu harus mengacu pada 3 pertanyaan tadi. Apa benefit bagi perusahaan, bagaimana cost-nya, yang ketiga adalah ada gak efek samping yang ditimbulkan dari tiap-tiap jenis pengendalian. Mengingat bahwa teknologi sekarang makin canggih, sumber daya manusia yang mungkin memiliki karakter tersendiri ya, dengan kata generasi yang baru, generasi Z ini. Kemudian juga ada teknologi udah ya, mungkin perkembangan industri bisnis yang saat ini sangat dinamis gitu ya. Banyak startup bisnis, kompetitor sekarang juga semakin ketat ya, masih mereka berupaya untuk merebut demand pasar kita. Nah, hal itu yang benar-benar kita harus pikirkan menjadi bagian dalam manajemen. Oke? Nah, sebagai tadi pembuka, kita masuk ke pembahasan sekarang. Kalau kita lihat pembahasan, kita mulai dengan halaman 222. Choice of control. Nah, anggaplah kita adalah manajemen puncak. Nah, one day kalian akan menjadi owner bisnis, atau one day kalian duduk di dalam posisi middle management atau upper management. Kalian memiliki kewenangan atau diminta pendapat terkait merancang sebuah sistem pengendalian. Nah, pembahasan kali ini mungkin memberikan wawasan bagi kita, ataupun ketika kalian sekarang ini masih jadi karyawan gitu ya, sehingga kalian bisa membayangkan bahwa oh, ternyata di perusahaan saya seperti ini loh. Nah, kenapa alasannya? Apa dampaknya gitu kan? Nah, jadi berbicara sebuah topik, saya harapkan kalian bisa masuk dalam topik itu sehingga kita bisa mengikuti pembahasan ini lebih clear, lebih jelas ya. Nah, di halaman 222 itu ada choice of control, pilihan dari pengendalian ya. Kalau sebelumnya saya pernah bahas bahwa pengendalian hasil itu adalah katanya pengendalian yang paling efektif. Setuju banget, karena setiap orang ujungnya resultnya pada reward dan punishment. Nah, makanya pengendalian hasil itu pengendalian yang paling efektif, sehingga tapi juga paling ribet, paling kompleks. Kenapa? Ingat,
ketika kita merancang sebuah pengendalian hasil itu nggak mudah. Harus tepat, objektif, dapat dipahami. Nah, itu harus dipenuhi tuh beberapa karakter ketika kita mau merancang sebuah pengendalian hasil. Nah, di sini pilihan pada pengendalian menurut Merchant dan State itu mengatakan gini, sebelum Anda melaju pada pengendalian hasil, pertimbangkan dulu dua pengendalian, yaitu pengendalian personil dan budaya. Saya sangat setuju. Kenapa? Di sini ya, kalau kita lihat di halaman 222, ketika membahas personil or cultural control as an initial consideration, dikatakan bahwa pengendalian personil dan pengendalian budaya itu merupakan pengendalian yang paling utama, ya, berarti harus paling awal, dan kemudian mereka itu memiliki beberapa dampak negatif, tapi juga biayanya paling rendah. Saya ulang dulu nih. Jadi si Merchant dan State ini bilang, oke, kalau kita mau merancang sebuah pengendalian di dalam perusahaan, apa nih yang kita perlu consider? Kan ada 4, hasil, tindakan, personil, dan budaya. Dia bilang, yaudah, kamu pertimbangkan dulu dua pengendalian utama, yaitu personil dan budaya. Kenapa? Dia mau cerita begini, kalau pengendalian personil itu adalah pengendalian yang biasanya memberikan dampak efek buruk. Nah, kalau saya pemahamannya begini, ya jelas, kalau kamu ingat bahwa pengendalian budaya itu kan terdiri dari 3, selection placement, kemudian training, dan job design. Nah, pengendalian personil itu kan ada yang kita kendalikan adalah personil yang akan masuk join dalam organisasi kita. Kebayang ya, organisasi kan kumpulan dari orang-orang punya tujuan yang sama, mau mencapai sebuah visi, gitu kan, dengan strategi, dan fungsinya manajemen kontrol adalah melindungi perusahaan tersebut bisa mencapai visinya dengan strategi yang dia udah rancang. Nah, tentunya salah satu aspek manajemen yaitu ada human, orang, man. Nah, orang-orang tersebut akan menjadi pelaku dalam perusahaan. Nah, ketika kita salah untuk memilih orang atau salah menempatkan mereka pada posisi di dalam pekerjaan yang tepat, maka itu akan menjadi masalah besar di dalam perusahaan. Nah, kadang-kadang perusahaan berupaya untuk ya udahlah, saya jadi karyawan seadanya dulu, sebisanya mereka bekerja. Nah, itu merupakan satu hal yang salah sebenarnya. Kenapa? Karena mereka akan memasukkan man. Nah, di mana orang tersebut menjadi power utama dalam perubahan organisasi. Dan kita perlu ingat, masalah utama dalam pengendalian manajemen adalah human behavior. Nah, jadi saya sangat setuju sekali ketika dikatakan, kalau kita mau berpikir tentang merancang ulang pengendalian manajemen, nomor 1 apa? Personal control dulu. Berarti jelas orang yang akan masuk dalam perusahaan kita adalah orang-orang yang terseleksi. Nah, terseleksi sesuai apa? Sesuai dengan karakter dari organisasi yang kita mau. Apa tujuan dari perusahaan kita? Nah, tentunya kita bisa memilih orang-orang seperti apa yang bisa join dalam perusahaan kita, yang menduduki baik posisi lower, upper, atau middle management. Nah, ketika masuk dalam proses seleksi orang itu tepat, kita akan menempatkan, ya kan? Kan harusnya right person in the right place. Jadi, ketika ada sebuah pekerjaan, tentunya bukan sembarang orang dapat mengisi pekerjaan tersebut. Seleksinya udah tepat, nah tentunya pembagian tugas, job description, kemudian juga ada separation of duty itu harus jelas dalam perusahaan. Dan orang-orang yang handle adalah orang-orang yang harus kompeten. Nah, setelah itu jangan lupa, ketika mereka udah dalam perusahaan kita perlu maintain. Nah, salah satu bentuk maintainnya adalah memaintain skill mereka, memberikan training. Ya, baik itu memaintain secara kompetensi mereka, profesionalitas mereka, ataupun ada training-training untuk mengasah karakter mereka. Sehingga apa? Bisa memberikan sumbangsi bagi kemajuan perusahaan, tercapainya sebuah objektif perusahaan. Nah, itu dari personil ya. Yang kedua adalah katanya cultural control. Cultural control itu merupakan tipe pengendalian yang boleh dicoba lebih dahulu nih setelah personil. Setelah personil, cultural. Kenapa? Karena katanya dia lebih hemat. Nah, karena memulai sebuah budaya dalam lingkungan kerja itu merupakan faktor penting. Terkadang, kenapa saya katakan murah? Ya, karena kadang-kadang ketika kita membangun sebuah budaya kerja yang bagus, yang nyaman, yang sesuai ekspektasi, nah tentunya itu akan membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan biaya yang paling murah. Nah, kadang-kadang di situ dikatakan ya, di buku juga dibahas bahwa tidak semua orang bekerja itu karena sebuah kompensasi berupa gaji yang tinggi ataupun reward.
terkadang lingkungan kerja yang nyaman itu akan memberikan dampak bagi tercapainya tujuan organisasi. Nah, di sini dikasih contoh misalnya. Ada perusahaan yang mana mengalami problem ketika mereka mau mencapai sebuah tujuannya, tapi kayaknya karyawan nggak tahu support. Nah, di sini dijelaskan, bisa aja sebabnya itu sangat enteng, yaitu karyawan itu pengen merasa dilibatkan di dalam pengambilan keputusan perusahaan. Mereka boleh menjadi bagian di dalam pengaturan strategi. Mereka boleh menjadi bagian dalam penentuan target perusahaan. Nah, ketika itu dipenuhi, otomatis perusahaan itu dapat maju dan berkembang. Nah, di situ salah satu contoh menunjukkan bahwa pengendalian budaya itu juga memerankan peranan penting dengan biaya yang paling hemat. Perusahaan tidak perlu untuk melakukan kenaikan gaji atau memberikan bonus yang tinggi, tetapi fulfill bagaimana mereka punya lingkungan itu yang mereka harapkan, itu bisa menjadi salah satu yang membuat keberhasilan sebuah organisasi. Nah, kalau kita lihat kan banyak ya di dalam aspek-aspek pengendalian budaya. Nah, perusahaan bisa untuk mengakomodir satu atau beberapa tipe atau indikator dari pengendalian budaya. Nah, saya pernah memiliki pengalaman atau dalam pengalaman pribadi dalam kehidupan saya gitu ya. Ketika kita bicara masalah bisnis, kita kadang-kadang bisa aja saya punya mau sebuah pekerjaan gitu ya. Tapi saya mau kerjakan di rumah saya, misalnya kantornya gitu ya. Ya, itu bukan merupakan suatu problem sih bagi sebagian orang. Tetapi bagi sebagian orang lagi itu merupakan suatu problem. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki sebuah lingkungan kerja yang selayaknya seperti lingkungan kerja. Nah, jadi terkadang physical arrangement, lingkungan kerja itu memberikan dampak untuk motivasi seseorang untuk bekerja. Nah, misalnya nih, ada aja kantor yang digabung dengan rumah. Kan bisa aja berjalan, bisa juga tidak, tergantung tadi ya. Karena ketika kita bicara keberhasilan sebuah sistem di organisasi A, belum tentu sama dengan di B gitu ya. Nah, tapi bagi saya mendapat begini. Ketika kita memiliki kantor yang sama dengan rumah, kita tetap aja harus men-setting rumah kita sama seperti kantor. Itu bagian dari physical arrangement. Itu pun yang saya selalu edukasi kepada orang-orang yang bertanya kepada saya, bagaimana sih keberhasilan sebuah organisasi tercapai? Nah, kadang-kadang ada orang yang tidak merasa nyaman ketika bekerja. Lingkungan kerjanya itu bukan seperti kantor, seperti rumah. Ketika dia ngetik, karyawan itu ngetik gitu ya, atau staff itu ngetik, sebelahnya ada rice cooker, gitu kan? Dimana itu sama seperti rumah, gitu. Nah, atau mungkin tatanannya mereka buatnya bergabung dengan rumah ya, artinya tidak terlalu rapi. Nah, ya itu dibilang salah nggak juga. Tetapi terkadang ketika kita membuat sebuah physical arrangement yang sama seperti kantor, walaupun mau dilakukan di rumah nggak masalah. Nah, itu akan membawa atmosfer bekerja yang berbeda. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pengendalian itu sangat luas dan tidak bisa spesifik pada satu organisasi. Makanya kayak tadi saya kasih contoh ya, ada yang bisa sejalan, ada yang bisa tidak. Karena apa? Karena keberhasilan sebuah sistem itu harus diadaptasi, harus terus belajar gitu. Nah, tadi udah ya, pengendalian personil, pengendalian budaya. Sama loh, seperti penggunaan seragam di dalam lingkungan kerja. Nah, itu bisa memberikan dampak bagi motivasi kerja. Dampak buat apa? Buat lingkungan kerja yang nyaman sehingga akan mensupport tercapainya tujuan organisasi. Oke, kita bisa diskusi lagi nanti dalam forum apa aja contoh pengendalian budaya yang dikatakan sebagai out of pocket cost, yang mana dengan ada pengendalian budaya tersebut akan menjadi booster bagi company untuk mencapai tujuannya. Adanya sebuah kerjasama yang bagus di antara orang-orang di dalamnya sehingga tujuan akan tercapai. Oke? Nah, lanjut. Kalau kita sudah melihat dari dua pengendalian tadi, nah di sini ada satu tabel 6.1 ya. Itu mungkin kalau yang punya kesempatan untuk membaca, di situ sangat bagus. Tabel itu menjelaskan tipe-tipe dari pengendalian dan bagaimana mengatasi masalah-masalah pengendalian. Baik itu pengendalian karena kurangnya arahan, masalah motivasi atau personal limitation ya. Ini merupakan summary dari bab 2, bab 3 yang pernah tampilkan juga tabelnya. Oke, saya nggak banyak bahas di situ. Kita lanjut lagi ke, kalau tadi udah bicara personil dan cultural, kita bicara sekarang adalah pengendalian tindakan dulu. Pengendalian tindakan ini bisa dikatakan pengendalian yang bisa aja
efektif kalau misalnya organisasi ini udah bertumbuh semakin kompleks gitu ya. Kalau tadi kan pengendalian personil dan pengendalian cultural itu secara alamiah ya gitu ya. Artinya perusahaan kecil pun kalau dia udah menjalankan pengendalian itu, kemungkinan tercapai tujuan akan lebih tinggi. Nah, sana ada pengendalian ke tindakan. Nah, action control. Di situ di action control kita bisa lihat di 24, halaman 224. Nah, itu ada namanya action control ya. Nah, halaman 224 udah disiapin ya. Oke, di halaman 224 di poin yang ke bawah ada mengenai action control. Advantages and disadvantages of action control. Kita mau mengupas sebenarnya apa keuntungan dan juga kelemahan dari sistem pengendalian dengan pengendalian tindakan. Nah, kalau kita bicara tentang pengendalian tindakan, kita punya 4. Kalau kita baca lebih detail ada 3 keuntungannya ya. Yang keuntungan yang pertama adalah action control itu bersifat langsung artinya dengan jangka waktu pendek kita sudah bisa mengendalikan. Contoh, misalnya dalam sebuah ruangan ya, kalau kita mengcombine sebuah budaya bahwa setiap orang, coba bedakan ya, contoh saya sini, pengendalian budaya itu tadi dikatakan pengendalian murah. Kita hanya perlu membangun sebuah environment kita, lingkungan kerja kita yang sesuai dengan misalnya kode etik atau sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Contoh, misalnya karyawan itu hanya dihimbau adalah bekerjalah sesuai profesionalitas kamu. Berarti melandaskan pada sebuah landasan etika bahwa setiap karyawan punya tugas, punya tanggung jawab tanpa kita perlu awasi. Jadi kalau setiap karyawan tersebut sudah melakukan fungsinya dengan baik, kita nggak perlu lagi pengendalian tindakan. Karena apa? Karena budaya yang terbangun bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaannya. Baik itu di kantor atau mereka harus bawa pulang. Dan mereka sudah akan mengerjakannya dengan sendirinya. Nah, itu adalah pengendalian budaya yang sudah cukup baik. Nah, tapi itu nggak gampang. Dan kita nggak terlalu cepat untuk mengukur apakah sebenarnya dia di kantor tuh mengerjakan tugasnya nggak sih? Apa yang dia kerjakan di kantor kita nggak bisa tahu. Kita hanya menunggu outputnya. Dan kita hanya percaya bahwa selama proses itu mereka adalah bekerja untuk perusahaan. Nah, berarti kan nggak bisa secara direct. Tetapi ketika kita pengendalian tindakan, salah satunya apa? Adanya CCTV. Nah, CCTV itu menyebabkan apa? Si karyawan secara langsung akan terpantau oleh atasannya. Atasannya tinggal membuka dari komputer mungkin. Dia akan lihat apa sih yang dilakukan di kantor. Bahkan dia bisa aja melakukan proteksi terhadap komputer kantor sehingga dia tidak bisa mengakses keluar kecuali melakukan pekerjaannya. Itu udah bagian dari pengendalian tindakan secara langsung. Nah, dampaknya bisa dilakukan secara langsung, tapi akan keluar biaya. Dia harus membeli CCTV-nya, kemudian mereka harus coba untuk memanggil jasa IT bagaimana mengelok komputer-komputer yang ada di kantornya itu sehingga tidak dapat bisa akses selain untuk pekerjaan. Nah, berarti akan mengeluarkan biaya. Oke, dibandingkan tadi mengembangkan budaya bahwa ya udahlah, muncul kesadaran kamu untuk profesional kerjakan di kantor gitu kan, baik dengan berbagai cara, memberikan teladan, kampanye di kantor ya kan, memberikan tempelan atau tulisan-tulisan yang mana membuat adanya kesadaran bagi individu. Oke. Nah, yang kedua adalah keuntungannya adalah dokumentasi. Dokumentasi dengan adanya action control, kalau kita ingat ya, ada pembatasan perilaku, baik secara administrasi atau secara fisik. Kedua ada pre-action review, ada akuntabilitas dan redundansi. Ketika kita bicara pre-action review, kita bicara akuntabilitas, di situ akan memiliki bukti dokumentasi yang banyak. Ketika pre-action, setiap karyawan yang akan punya sebuah program atau pekerjaan, mereka harus buat schedule dulu, ya kan? Apa sih yang akan dikerjakan ketika mau melakukan pemeriksaan terhadap inventory? Mereka akan record. Setuju gak atasannya? Atasannya pun gak langsung setuju. Mereka akan mempertimbangkan dengan manajemen posisi yang lebih tinggi lagi. Mereka harus bertanya orang yang expert, bagaimana nih? Apakah setuju gak nih kalau memeriksa gudang seperti ini? Nah, setelah melakukan tindakan, mereka akan buat laporan. Nah, proposal tadi, laporan tadi, mereka bisa arsipkan. Nah, sehingga salah satu keuntungan daripada action control itu adanya dokumentasi, baik secara fisik, berupa paper, atau berupa rekaman. Ya, balik ke tadi, kayak pembatasan perilaku dengan CCTV pun kita punya dokumentasi. Kenapa? Karena
ada yang terekam. Kita bisa lihat, ya. Ketika sudah beberapa hari yang lalu pun kita masih bisa checking. Nah, dari ada dokumentasi kita bisa pelajari ke depannya harusnya seperti apa ya? Apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang menjadi kendala, apa yang dihasilkan, bagaimana keberhasilan tempo lalu, atau apa yang menjadi kegagalan di lalu. Kita bisa pelajari dari situ. Karena adanya apa? Rekaman tadi. Ya, baik secara tadi apa? Secara mungkin melalui rekaman yang tervideo lah, dalam bentuk kertas, yaitu bagian-bagian dokumentasi. Nah, setelah adanya itu, keuntungan yang ketiga adalah koordinasi. Nah, jadi dengan adanya pengendalian tindakan menyebabkan adanya koordinasi. Kenapa? Karena di antar bagian tersebut perlu adanya komunikasi. Ya dong, ketika adanya pengajuan sebuah proposal kegiatan. Proposal itu akan ditinjau dulu, adanya komunikasi. Ya kan, ketika karyawan mau melakukan cuti, nggak langsung di-approve. Mereka harus mengajukan dulu sebulan sebelumnya, apalagi cutinya panjang. Nanti atasannya akan mengkomunikasikan dengan pihak yang lebih tinggi lagi atau pihak yang lebih punya kewenangan dalam memutuskan, gitu kan? Nah, kemudian dia akan lihat nih, wah dia akan izin untuk melakukan pengobatan atas sebuah penyakit. Dia izinnya 2 minggu. Nah, dia lihat nih, karyawan kantor yang lalu-lalu kayaknya ada nih yang pernah mengajukan juga. Ditinjau kok cuma seminggu udah oke. Gitu kan? Nah, berarti ada dokumentasi, ada koordinasi di situ. Atau dalam situasi mungkin sekitaran bulan Maret terjadi work from home gitu ya. Nah, ketika sebelum diterapkannya work from home, atasan kita akan memberikan sekian tugas. Ini loh tugas-tugas yang harus dikerjakan per hari, per minggu, target-target mingguan yang harus dikerjakan di rumah, yang biasanya kerja di kantor. Karena ini mungkin pengalaman pertama di kantor kita gitu ya, kantor kalian. Nah, sehingga rekaman-rekaman aktivitas karyawan yang harus report daily ketika mereka di rumah, apa yang mereka kerjakan, seberapa banyak pencapaian mereka, apa output yang mereka hasilkan, itu akan menjadi pembelajaran di kemudian waktu, yang mana apabila perusahaan nantinya akan mengadakan work from home lagi. Atau mungkin bahkan di ke depan ada kebijakan yang lebih revolusioner, sehingga karyawannya itu benar-benar fleksibel untuk bekerja di rumah. Karena apa? Karena ternyata dipelajari. Oh, dengan work from home dan work from office, kok outputnya sama? Dan karyawan itu tidak perlu ke kantor, perusahaan bisa menghemat operational cost di kantor. Outputnya sama, prosesnya terpantau. Nah, itu menyebabkan adanya apa? Dokumentasi dan koordinasi. Gitu ya. Nah, tetapi selain keuntungan, di dalam action control pun menimbulkan dampak negatif, ya. Di pembahasan kita ini ada beberapa dampak negatif, ya. Saya akan membacakan beberapa contoh, kita akan memberikan contoh. Pertama, yaitu adalah dengan adanya pengendalian tindakan itu menyebabkan behavior displacement. Ya, behavior displacement artinya apa? Penyimpangan pada perilaku, karena kontrol yang terlalu ketat. Nah, kontrol yang terlalu ketat itu juga nggak terlalu baik. Nah, sehingga misalnya nih, seorang karyawan gitu ya, kalau kalian gitu dikontrol berdasarkan jam hadir, masuk jam 8, pulang jam 5. Nah, sehingga kalian pun tidak boleh pulang lebih awal walaupun kamu akan produktif di luar, ataupun ada target-target di luar yang bisa dicapai. Tetapi menurut kantor bahwa kamu harus jam 7 sampai jam 5. Nah, maka itu akan menimbulkan penyimpangan secara perilaku bagi karyawannya. Yaitu dengan apa? Ya udah, ketika dia ada di kantor, pada pekerjaan sudah selesai, karena target ukuran ada jam 5, dia bisa mengerjakan hal lain di kantor, atau dia malah tidak produktif di kantor. Karena target ukurannya terlalu ketat. Nah, tentunya hal itu menyebabkan yang namanya penyimpangan atas perilaku. Gitu ya. Nah, di sini juga kamu bisa baca contohnya, kalau kamu tertarik untuk lihat contoh yang lain, itu ada di halamannya yang ke tunggu sebentar, halaman 223 juga ya. Kamu tinggal scroll ke bawah. Di situ ada contohnya. Contohnya begini. Nah, itu ada nih ya di halaman 224 kalau nggak salah ya, yang tadi saya mau jelaskan mengenai behavior displacement. Misalnya adanya sistem absensi yang terlalu ketat, katanya. Di sini kasih contoh nih. Nah, ini bisa juga dalam bentuk industri garment gitu ya. Industri garment, misalnya
kalau garment itu kalau kita tahu nih ya, mereka sistem bekerja dengan menggunakan line produksi. Misalnya, let's say produksi ini deh, blazer ini ya. Nah, biasanya ada divisi yang melakukan cutting. Berarti dia akan potong terus tuh. Potong berdasarkan pola. Kemudian bagian produksi jahit, mereka pun nggak mengerjakan satu baju itu sendiri, nggak. Mereka akan bagi-bagi. Yang menyambung bagian depan dengan belakang adalah X. Y melakukan jahit lengan kiri, lengan kanan. Z mungkin akan menjahit kantongnya, dan seterusnya tuh. Nah, artinya kalau terjadi masalah pada salah satu orang dalam sebuah jalur tersebut, akan berdampak pada output. Output bisa jatuh, output bisa masalah, gitu kan? Nah, tentunya apa? Manajemen publik akan lakukan apa? Pokoknya untuk mencapai output maksimal, karyawan tuh nggak boleh telat. Ya, itu logis. Karena apa? Setengah jam aja karyawan telat, mentok di line yang kedua, itu nggak bisa lanjut lagi ke berikutnya. Contoh kayak tadi ya, bagian depan sama belakang belum dijahit, nggak mungkin tangan duluan. Nah, automatically si orang tersebut yang melakukan jahit depan dengan belakang, mereka tuh sebenarnya nggak, pokoknya harus tepat masuknya. Kalau mereka telat setengah jam, proses ke depan berdampak telat setengah jam. Ujungnya apa? Output akan turun, telat juga. Nah, sehingga manajer ini berupaya untuk sangat memperketat jam telat. Otomatis apa? Ketika karyawan telat, dia didenda. Karyawan telat, ada teguran, SP misalnya. Nah, ketat banget ya. Di sini kelihatan kayaknya bagus, akan meng-create orang jadi takut. Untuk akhirnya, ya udahlah, saya nggak akan telat. Bisa ya, bisa juga nggak. Nah, di situ dikasih contoh bahwa karyawan malah nantinya tidak melapor diri telat. Ya udah, bagi dia gini, dibanding telat, saya udah diomelin, gajinya dipotong, kena SP. Pura-pura aja saya nggak masuk, sakit. Dia ke dokter, dapat surat dokter. Nah, di sini terjadi namanya behavior displacement. Jadi, pengendalian atas tindakan yang kita rasakan sudah bagus, kita create untuk mencegah ini dan itu, tetap aja pasti ada masalah. Nah, sehingga tentunya ketika kita bicara pengendalian itu, ya nggak bisa lihat dari satu sudut pandang. Nah, inilah yang menjadi menariknya ketika kita terjun di dalam pekerjaan terkait dengan merancang sistem pengendalian. Oke, apalagi hal yang lain? Mungkin pengendalian terlalu ketat di sini dikatakan, yaitu adalah menurunkan proses adaptasi, innovation, dan creativity. Nah, jadi banyak sebenarnya orang-orang yang kreatif gitu ya. Tetapi kadang-kadang dengan pengendalian tindakan yang terlalu ketat, maka hilang kreativitasnya. Ya, saya kasih sedikit ilustrasi. Mungkin nggak setiap orang itu bisa bekerja di kantor gitu ya, bekerja dengan sebuah meja dengan tenang gitu ya. Ada orang yang akan kerja dengan menggunakan headset untuk dengar musik. Ada mungkin orang sebagai kerja yang akan lebih produktif kalau dia ada di luar kantor, ya kan? Dia harus di tengah keramaian sehingga fokus dia bisa lebih fokus gitu. Nah, hal ini bisa jadi menjadi penghambat ketika perusahaan tersebut mewajibkan karyawan itu wajib di kantor dari jam office kantornya, kemudian mereka harus berada di tempatnya gitu ya, tanpa bisa untuk memilih di mana tempat dia untuk bisa berkreasi, memunculkan ide-ide. Itu akan jadi problem. Nah, hal tersebut itu akan mendiscourage daripada inovasi. Atau mungkin ketika dalam pengajuan budget, ketika seorang karyawan misalnya di bagian produksi gitu ya, di bagian produksi kadang-kadang punya kesempatan nih untuk mengusulkan desain pabrik seperti apa nih yang menurut kamu ini bekerja akan jauh lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Nah, silakan, kebutuhannya boleh menggunakan budget. Nah, kadang-kadang terbatas pada budget, gagal pada pre-action review. Nah, sehingga apa? Kreativitas akan terhambat. Orang akan mikir, ya sudahlah, ikutin aja sesuai dengan rules perusahaan. Kita nggak usah ngajuin lagi ide-ide. Kenapa? Karena ide-ide kita nggak akan kebentur nanti dengan budget. Atau kebentur dengan apa? Kebentur dengan standar yang udah ada. Itu merupakan bagian kelemahan dari action control. Ya. Lanjut. Adanya juga negative attitude, perilaku negatif. Ya sama, orang yang terlalu jenuh dengan adanya ketatnya sebuah pengendalian, otomatis apa? Dia akan menyimpang, dia akan keluar dari company, dia akan memberontak.
Nah, hal ini belum tentu jelek. Pemberontakan yang ada dari karyawan itu, kita bisa pandang dari dua sisi. Sisi negatif artinya bahwa mereka tidak mematuhi standar operasional yang ada. Sisi positifnya, itu sisi negatif ya kalau kita lihat orang tersebut. Sisi positifnya mungkin orang tersebut adalah orang yang berpotensi, namun dengan cara kerja yang berbeda. Itulah yang merupakan bagian, balik lagi ke personal control, adanya job design. Ya, bagaimana sih kita memikirkan orang-orang yang berpotensi? Ingat bahwa orang di dalam sebuah perusahaan itu adalah intellectual capital, human asset. Itu yang menentukan cukup besar keberhasilan sebuah organisasi. Sehingga orang yang tadi melakukan negative attitude terhadap actual control, ya, itu belum tentu orang yang kita pandang sebagai sesuatu yang merugikan perusahaan. Merugikan pada sektor pengendalian, tetapi belum tentu dia yang tidak bisa mensupport tercapainya tujuan organisasi dalam perusahaan melalui strategi-strategi yang ada. Nah, penting kita membuat yang namanya job design. Baik lagi kepada pengendalian personel tadi. Oke? Selain itu ada kelemahan berikutnya adalah mengenai costly. Costly itu ya pengendalian tindakan membutuhkan biaya untuk mengembangkannya, gitu ya. Bagaimana kita menciptakan sistem absensi secara online sekarang. Kalau dulu kita masih tap, sekarang secara online, gitu kan. Nah, setiap orang nanti ke depan mungkin bisa bekerja di mana saja, absensi dengan adanya online tadi ya, di dalam portal. Nah, itu harus membangun dengan tim IT yang kita bayar cukup mahal nantinya ke depan. Nah, itu merupakan biaya terhadap pengendalian tindakan. Nah, berikutnya adalah pengendalian hasil. Nah, bagaimana nih pengendalian hasil? Pengendalian hasil ini adalah pengendalian yang mana kita create berdasarkan pencapaian kerja dari setiap individu. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya jelas menarik, gitu kan? Dan juga otomatis menarik karena apa? Karena setiap orang ada goals-nya, yaitu artinya ada reward dan punishment, gitu kan? Kalau dia berhasil dapat reward, enggak dapat punishment. Berarti itu pengendalian yang seperti itu. Nah, dan juga pengendalian hasil ini secara tidak langsung sudah akan mengontrol pengendalian tindakan. Tetapi hati-hati, pengendalian hasil kadang-kadang sejalan dengan pengendalian tindakan, tapi belum tentu bisa sejalan dengan tujuan perusahaan. Contoh nih, seorang bagian atau divisi, orang-orang dalam divisi bagian marketing, targetnya adalah hanya pada penjualan. Jumlah penjualan yang banyak. Nah, otomatis karyawan ini akan mencapai penjualan yang tinggi. Pengendalian tindakannya tercapai, ya, dia akan masuk kantor tepat waktu, bahkan lebih pagi. Mereka akan pergi berjualan, kemudian absensi pulang, pagi pulang. Mereka akan terkontrol secara tindakan. Mereka bisa buat report kemana mereka pergi. Mereka bisa kasih tahu apa aja yang mereka lakukan untuk mencapai target itu. Mencapai target penjualan tadinya kan. Mereka bisa buat report, progress, kemudian mereka bisa pokoknya membantu perusahaan mendokumentasikan apa-apa saja cara dan pencapaian mereka menjual. Tapi malah orientasi mereka pada penjualan. Kenapa? Karena mereka jelas rewardnya. Tetapi ada satu hal yang mungkin malah terlalu ketatnya pengendalian hasil menyebabkan karyawan lupa untuk hal yang lain. Yaitu apa? Bahwa perusahaan bukan hanya menjual produk dan jasanya kepada konsumen. Itu hanya jangka pendek. Tapi perusahaan harus menjaga kontinuitas usaha. Salah satunya apa? Kepuasan pelanggan. Si sales ini udah nggak lagi berpikir mungkin bagaimana konsumen itu puas atau tidak. Ketika kita menjual produk jasa dan barangnya, apakah itu meng-create customer value gak? Apakah konsumen itu butuh apa tidak? Apakah konsumen itu benar-benar perlu produk kita dan jasa kita atau tidak? Itu tidak lagi dipikirkan, itu sudah diabaikan. Kenapa? Karena semua berburu pada pengendalian hasil tadi. Nah, jadi ternyata pengendalian hasil yang ketat, target-target yang terlalu ketat, target-target yang terlalu tinggi akan mengabaikan tujuan perusahaan secara jangka panjang. Sebenarnya itu akan berbahaya, gitu ya. Lanjut, salah satu kekurangan daripada pengendalian hasil adalah ya tadi kongruensi ya. Apakah terjadi kesepahaman nggak tujuan yang diharapkan perusahaan secara jangka panjang, not a short term. Nah, dengan apa yang menjadi target-target si individu, gitu ya. Sama dengan bagian accounting. Pokoknya perusahaan tahun ini nggak akan mau bayar pajak tinggi. Bagian accounting berupaya melakukan earning management, gitu kan. Nah, namun
earning management yang dilakukan berlebihan gitu kan, memberikan dampak negatif bagi perusahaan, nggak kerasanya di periode short term. Pada saat tahun-tahun mendatang, itu akan menjadi problem buat perusahaan. Nah, jadi di dalam pengendalian hasil itu juga perlu diperhatikan, mampu gak tercapai. Target-target tersebut apakah target-target yang dipaksakan atau yang realistis? Ya, itu menjadi pertimbangan. Kemudian kedua, salah satu kelemahan dalam pengendalian hasil adalah mengabaikan faktor-faktor lain. Kalau kita lihat ya, faktor bisnis itu tidak bisa kita lihat pada satu sektor aja ketika kita bicara perusahaan kita doang. Kita harus melihat secara ekonomi global, kompetitor kita seperti apa. Seperti saat-saat ini, mungkin dari 2 bulan ini sampai beberapa bulan ke depan ya, dari Februari sampai mungkin April atau Mei gitu ya, kita dilanda problem terkait dengan pandemi virus COVID-19 ya. Itu merupakan hal yang tidak bisa kita prediksi. Dan sekarang ekonomi melesu, sedangkan pencapaian target-target itu tetap jalan. Nah, hal itu bisa memunculkan dismotivasi. Ya, kalau faktor-faktor yang seperti mungkin permintaan pasar yang naik turun, itu mungkin udah diprediksi oleh bagian penjualan gitu ya. Nah, tapi kayak kasus musibah seperti ini, ataupun yang mungkin yang kecil-kecil banjir gitu ya, yang mana banjir 2-3 hari, akhirnya usaha harus turun terus karena permintaan belum ada, tiba-tiba sekarang ada problem kesehatan yang mewabah dunia ini, yang itu juga menjadi problem yang itu menjadi kelemahan kalau pengukuran kinerja atau pengendalian karyawan itu berdasarkan hanya dari satu faktor ya. Misal kontrol itu juga berarti salah satu kelemahannya mengabaikan faktor-faktor lain ya. Kemudian juga orientasi pada target. Jadi mereka itu semua dengan adanya result control, apalagi yang sudah dirancang bagus baik, itu otomatis orang semua orientasi pada target. Karena habis dari target adalah reward atau punishment. Nah, itu bisa mengabaikan hal-hal lain gitu. Oke, nah kita lanjutkan lagi pada yang berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah kita lihat adapting to change 231 di halaman 231, bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan. Nah, ini hal yang penting ya, beradaptasi dengan perubahan. Nah, tentunya beradaptasi dengan perubahan adalah bagaimana juga organisasi harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada, ya. Itulah menariknya ilmu-ilmu sosial, selalu dinamis, ya. Teknologi semakin cepat aja akan mengganggu bagaimana perusahaan itu akan beroperasi. Selain teknologi, gitu kan, sekarang internet juga semakin cepat. Nah, sarana komunikasi itu semakin mudah, ya. Apalagi ada supportnya nanti dari pemerintah. Kemudian kompetitor kita juga udah mulai makin bagus, makin berkembang. Kita juga harus ngikutin, gitu kan. Nah, perkembangan juga apa? Dunia pendidikan yang mana mereka akan menjadi sumber daya potensial kita di masa depan. Kita juga harus pertimbangkan hal-hal itu. Nah, jadi dari adanya perubahan-perubahan yang lingkungan yang ada, kita perlu beradaptasi. Nah, sehingga sistem pengendalian pun juga harus beradaptasi, ya. Nah, itu kemudian keeping behavioral focus 231 juga ya. Nah, bagaimana kita juga bisa fokus pada bentuk pengendalian. Ini gabungannya dengan maintaining good control ya. Jadi, kalau kita bicara tentang keeping a behavioral focus, dia mau ngingetin lagi kita pada pembahasan yang pertama. Kalau kita sudah bicara banyak banget tentang tipe pengendalian, cara-caranya, balik lagi yang menjadi ujung adalah perilaku. Nah, itulah kita harus, ketika topik ini kan bagaimana kita merancang pengendalian baik, balik lagi kepada perilaku yang akan dikendalikan. Berarti kita bicara orang-orang ada dalam organisasi, ya. Nah, kita harus fokus pada behavior. Karena apa? Ya karena memang masalah yang terbesar dalam pengendalian adalah sebenarnya ada behavior itu sendiri. Nah, tentunya behavior itu ada di dalam human. Nah, makanya organisasi itu pun harus menseleksi orang-orang yang ada dalam organisasi, dan dia tidak boleh menutup mata terhadap adanya perubahan sumber daya yang tersedia di luar sana yang akan masuk ke dalam organisasi. Itu yang menjadi perhatian penting organisasi sebenarnya di sana. Nah, kemudian juga maintaining good control juga sama ya. Tidak ada sistem pengendalian yang paling bagus, baik itu pada hasil, tindakan, personil atau cultural.
Ternyata yang paling bagus adalah ketika perusahaan itu mampu mengkombinasikan seluruh pengendalian ada mencapai tujuan perusahaan. Dengan apa? Memperhatikan behavior tadi. Behavior, human behavior itu tadi ya. Nah, itu adalah pengendalian yang paling bagus. Nah, tentunya pengendalian yang bagus untuk perusahaan A belum tentu untuk B. B bagus belum tentu C. Malah pengendalian yang dianggap C jelek, maka di A bagus. Nah, perusahaan itu harus terus mencari kesesuaian yang ada gitu. Sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya. Nah, demikian pembahasan dari bab 6 ini terkait bagaimana mendesain sistem pengendalian. Nah, ini merupakan summary atau simpulan sebenarnya dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, baik bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, sehingga semoga dengan pembahasan